Hai sahabatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sahabatku semua jikalau rider Tech3 Maverick Vinales mundur dari Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu 4 Oktober. Keputusan Maverick Vinales mundur dari MotoGP Mandalika 2025 itu disampaikan Tech3 Racing melalui pengumuman lewat media sosial. Maverick Vinales akan mundur dari MotoGP Indonesia. Sudah diputuskan bersama tim bahwa Maverick akan fokus pada pemulihan bahu kirinya. Sayangnya, Maverick akan absen dari sprint hari ini dan balapan utama besok. Tech3 menjelaskan alasan Vinales mundur dari MotoGP Mandalika 2025 karena ingin fokus pada pemulihan cedera. Dengan pengumuman tersebut, mantan rider Yamaha dan Aprilia itu resmi tidak akan membalap dalam sprint race MotoGP Mandalika 2025 siang ini. Maverick Vinales mengalami cedera bahu kiri karena Hixide dalam kualifikasi MotoGP Jerman 2025 pada Agustus lalu. Akibat kecelakaan itu Vinales absen dalam 4 balapan berikutnya. Pada hari pertama MotoGP Mandalika 2025, Jumat 3 Oktober, rider asal Spanyol ini mengaku jika diperlukan ingin absen pada sisa MotoGP 2025 guna menjalani pemulihan. Tanpa Vinales, Tech3 hanya akan menyisakan Brad Binder di lintasan. Rider asal Afrika Selatan itu akan start dalam sprint race dan balapan utama. Di sisi lain, hampir seluruh rider motor Ducati mengalami kesulitan dan menderita di sirkuit Mandalika, venue balapan MotoGP Mandalika 2025. Sejak dimulainya sesi balapan pada Jumat 3 Oktober 2025 kemarin, tidak ada rider yang menggunakan motor Ducati yang mampu menempati posisi teratas. Melihat situasi ini, legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, mengaku terkejut sekaligus lega. Lorenzo menyambut baik fakta tersebut karena membuktikan ada sirkuit yang ternyata tak bersahabat untuk motor Desmosedici milik Ducati. Dominasi Ducati, yang biasanya terlihat di sebagian besar seri, seolah hilang di sirkuit sepanjang 4,301 km ini. Buktinya, sesi latihan bebas pertama dikuasai oleh Luca Marini. Setelah itu, Marco Bezzecchi mengambil alih kendali, menjadi yang tercepat dalam latihan, kualifikasi, hingga memenangkan sprint race secara dramatis. Kemenangan Bezzecchi di sprint pada Sabtu 4 Oktober 2025 bahkan didapatkan dengan susah payah, di mana ia baru sukses menyalip Fermin Aldeguer di lap terakhir. Rider Ducati lain, termasuk juara musim ini, Marc Marquez, terlihat tak berkutik dan kesulitan menunjukkan kecepatan terbaiknya. Jorge Lorenzo, yang terbiasa melihat Ducati mendominasi hampir di setiap lintasan, merasa heran dengan pemandangan di Mandalika. Namun, ia menyambut baik situasi ini sebagai sesuatu yang baru. Akhirnya, ada sirkuit yang tidak cocok untuk Ducati, sebab Ducati sepertinya cocok di semua sirkuit. Atau yang terlengkap dari semua sirkuit. Itu terjadi, bukan? Terutama di aspal yang jarang digunakan. Saya melihat Marc terjatuh, terutama saat high side, dengan cengkeraman yang lemah, tutup Lorenzo. Lorenzo kemudian secara spesifik menyoroti insiden yang dialami Marc Marquez. Ia mengomentari Marquez yang sempat terjatuh 2 kali selama sesi praktis, menilai bahwa cengkeraman motor Marquez memang lemah ketika mengalami high side di sirkuit Mandalika. Nah sahabatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.